Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WeHealth. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat bersama saya, Dr. Ronald. Dalam praktek saya sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam, hampir sebagian pasien saya mengalami tekanan darah yang tinggi. Nah, pasien-pasien tersebut kadang sudah sering berobat, tapi masih ada sebagian besar pasien yang kurang paham tentang prinsip terapi dari hipertensi ini, sehingga menyebabkan tekanan darah mereka masih tetap tidak terkendali atau belum mencapai target. Sehingga di video kali ini saya akan membahas kesalahpahaman tersebut. Jadi simak terus videonya ya. Secara umum, seseorang dikatakan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi bila tekanan darah sistoliknya lebih sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolnya lebih sama dengan 90. Ketika pasien datang ke klinik atau rumah sakit dan didapatkan hipertensi untuk pertama kalinya dan tidak mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya sama sekali, biasanya kita akan melakukan evaluasi seperti apakah teknik pengukuran tekanan darah sudah benar. Jika sudah benar, maka kita akan meminta pasien untuk mengukur tekanan darah sendiri di rumah dan kontrol lagi untuk kunjungan berikutnya. Sambil kita menyarankan untuk gaya hidup yang sehat. Jika dalam beberapa kali dilakukan evaluasi tekanan darah masih tetap tinggi, maka kita akan memberikan obat antihipertensi. Namun, dalam perjalanan pengobatan hipertensi, sebagian besar pasien kadang mengalami keraguan, kekhawatiran, atau bahkan salah paham dengan prinsip pengobatan hipertensi ini. Nah, berikut saya akan memaparkan terkait hal tersebut. Yang pertama, tidak mengetahui target tekanan darah. Kadang pasien itu diberi obat oleh dokter dan diminum terus-menerus, tapi mereka tidak tahu sebenarnya berapa sih tekanan darah yang harus mereka capai. Karena dengan mengetahuinya dapat menjadi motivasi bagi pasien bila sudah mencapai nilai tekanan darah yang diinginkan. Untuk target tekanan darah sendiri, secara umum target kita adalah kurang dari 140/90 mm Hg. Yang kedua, merasa tidak perlu pengobatan karena tidak bergejala. Nah, memang hipertensi itu sifatnya kronis. Jadi perlahan-lahan tekanan darahnya naik. Sehingga tubuh itu sudah beradaptasi dengan tekanan darah yang tinggi. Akibatnya, biasanya pasien tidak merasakan apa-apa. Nanti kalau misalnya tekanan darahnya naik dalam waktu yang cepat, itu biasanya baru akan menunjukkan gejala seperti pusing atau sakit kepala. Namun, walaupun tak bergejala, lambat laun hipertensi ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh seperti stroke dan gagal jantung. Yang ketiga, minum obat saat tekanan darah tinggi saja. Ketika tekanan darah sudah normal, tidak minum obat lagi. Hal ini jelas salah ya sobat sehat, karena terapi hipertensi itu bersifat jangka panjang. Ketika tidak minum obat lagi, tekanan darah akan kembali naik. Padahal yang kita inginkan adalah tekanan darah yang mencapai target dan stabil. Karena tekanan darah yang naik turun, apalagi jika cepat dan drastis, juga akan mengakibatkan kerusakan, terutama organ vital seperti otak dan jantung. Yang keempat, merasa kalau tekanan darahnya normal, malah jadi pusing. Kadang-kadang pasien merasakan begini, sehingga tidak mau minum obat. Untuk hal seperti ini perlu dilakukan evaluasi. Mungkin saja dosis obat antihipertensinya terlalu tinggi, sehingga menurunkan tekanan darah terlalu cepat. Karena dalam pengobatan hipertensi itu ada yang harus diturunkan dengan cepat, ada juga yang perlahan-lahan saja. Jika Anda mengalami keluhan seperti itu, sebaiknya berkonsultasi kembali dengan dokter Anda. Apakah perlu mengubah jenis maupun dosis obat. Yang kelima, takut minum banyak obat karena takut ginjalnya rusak. Mungkin yang satu ini sudah sering didengar ya.
Tentu saja ini tidak benar ya Sobat Sehat. Dengan meminum obat antihipertensi dan mencapai tekanan darah target dan stabil akan mencegah terjadinya kerusakan ginjal. Justru jika tidak minum obat, maka tekanan darah akan tinggi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga lambat laun akan merusak berbagai organ, salah satunya adalah ginjal. Jadi, tidak perlu takut untuk meminum obat antihipertensi ya. Dan yang terakhir ialah hanya mengandalkan obat saja, tapi tidak menerapkan pola hidup yang sehat. Ini salah satu penyebab yang cukup sering membuat tekanan darah pasien tidak mencapai target. Padahal, pola hidup yang sehat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menurunkan tekanan darah. Gaya hidup yang sehat yang dimaksud di sini adalah seperti olahraga yang teratur, menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal, mengendalikan stres, berhenti merokok, serta membatasi konsumsi garam. Untuk garam sendiri disarankan dikonsumsi kurang dari 5 gram atau 1 sendok per hari. Dan pada beberapa kasus, pasien yang hipertensi ringan dengan menerapkan pola hidup yang sehat ini, setelah beberapa kali kunjungan, dilakukan pengurangan obat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya pasien tidak perlu lagi mengkonsumsi obat atau lepas obat. Jadi, tekanan darahnya terkendali dengan melakukan gaya hidup yang sehat. Nah, itulah tadi beberapa hal yang masih belum sepenuhnya dipahami atau kurang dimengerti oleh kebanyakan pasien hipertensi. Jika ada yang masih membingungkan seputar hipertensi, silakan tulis di kolom komentar ya. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat.